Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Puput Afat Anggraini dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelumnya yang saya hormati, Bapak Dr. Swaji MPD, selaku dosen kemahiran berbicara, dan teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Di sini saya akan membawakan sebuah pidato dengan topik Hari Puisi Sedunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi ini, kita dapat hadir dalam memenuhi acara peringatan Hari Puisi Dunia yang ke-22. Seperti yang kita ketahui, tepat pada tanggal 21 Maret merupakan Hari Puisi Sedunia, di mana perlunya kita untuk mengapresiasi setiap ungkapan tulisan sastra di seluruh dunia. Puisi yang merupakan sebagai bagian yang melekat di dalam budaya. Sebenar-benarnya yang dapat merekatkan kita semua dengan nilai-nilai budaya yang sama-sama luhur. Untuk para penikmat karya sastra, tidak perlu diragukan lagi bahwa puisi merupakan bentuk karya sastra yang terlihat indah dan mempunyai makna yang sangat beragam. Sebuah ungkapan yang diucapkan dengan sebuah perasaan dan pikiran para penyair-penyair hebat imajinatif yang disusun dengan memfokuskan semua kekuatan bahasa dalam sebuah struktur fisik dan struktur batinnya, sehingga menjadi satu kesatuan yang lengkap yang membuat para penikmatnya terkesan. Ketika seorang penyair menulis puisi, maka pada hakikatnya ia menulis sesuatu yang kompleks. Ia berusaha bergulat dengan bahasa yang terurai dalam kalimat, dan kalimatnya tersebar di dalam kata-kata yang menyimpan keluasan makna. Perlunya kita harus dan wajib mengapresiasi setiap puisi yang ditulis di seluruh dunia ini adalah untuk menghargai setiap usaha seni yang dilakukan oleh seseorang. Karena ketika seseorang menulis puisi, maka sebenarnya ia telah menulis sebuah kejujuran. Oleh karena itu, sebuah puisi dikatakan berhasil menjadi puisi ketika puisi ditulis dengan kejujuran yang utuh. Kejujuran akan membawa seseorang kepada jalan kebenaran. Kebenaran inilah yang nantinya akan menjadi akses pemahaman dari masyarakat secara luas. Secara ringkas, seseorang akan menulis sebuah puisi dengan bekal nilai-nilai norma dirinya, kemampuan imajinasi, kreativitasnya, dan kapasitas bahasa yang dimilikinya lah yang membantunya dalam memunculkan ekspresi dan makna untuk penikmatnya. Di setiap negara pasti memiliki kebahasaan tersendiri. Oleh karena itu, ungkapan kata bahasa di dalam puisi merupakan tempat tinggal bagi pengalaman-pengalaman yang bermakna. Maka dari itu banyak penyair yang membawa pengalaman realitasnya dalam bahasa. Kalimat dan kata-kata yang bijak. Puisi yang ditulis oleh bahasa apapun akan terlihat indah jika seseorang mampu menangkap makna di dalamnya. Dan terkadang ketika menangkap makna di dalamnya yang melibatkan emosi, simpati di dalam sebuah karyanya. Karena penyair juga menuliskan perasaannya dalam bahasa, dalam kalimat. Hari Puisi Sedunia ini bertujuan untuk merayakan salah satu bentuk ekspresi dan identitas budaya dan bahasa yang paling berharga
dari umat manusia. Dipraktikkan sepanjang sejarah, di setiap budaya, dan di setiap benua. Puisi berbicara kepada kemanusiaan kita bersama dan nilai-nilai kita bersama. Mengubah puisi paling sederhana menjadi katalisator yang kuat untuk dialog dan perdamaian. UNESCO pertama kali mengadopsi 21 Maret sebagai Hari Puisi Dunia dalam konferensi umum ke-30 di Paris pada 1999. Adanya peringatan ini karena UNESCO telah mengakui kemampuan unik puisi dalam menangkap semangat kreatif dari pikiran manusia. Salah satu tujuan utama Hari Puisi adalah untuk mendukung keberagaman bahasa melalui ekspresi puitis. UNESCO juga menginginkan agar semangat menggebu-gebu yang ditorehkan dalam puisi dapat dihidupkan kembali. Peringatan Hari Puisi Sedunia juga dimaksudkan untuk mendorong kembali pada tradisi lisan, pembacaan puisi. Selain itu, Hari Puisi Sedunia juga dimaksudkan untuk mendukung penerbit-penerbit kecil yang menciptakan puisi yang positif, sehingga karya puisi tidak lagi dianggap sebagai seni yang ketinggalan zaman. Ada beberapa kutipan tentang puisi yang dikemukakan oleh penyair-penyair besar di seluruh penjuru dunia, yang mungkin harus saya bagikan kepada Anda sekalian, di mana akan menjelaskan pengertian, penyampaian, makna sebuah puisi. Robert Frost, yaitu seorang penyair yang paling besar di Amerika Serikat, mengatakan bahwa puisi adalah ketika suatu emosi menemukan pikirannya, dan pikiran itu telah menemukan kata-kata. Dapat disimpulkan dari kutipan beliau, menjelaskan bahwa di dalam puisi terdapat emosi yang dituangkan ke dalam tulisan. Hal ini merupakan suatu kebenaran yang positif, karena ketika seseorang merasakan suatu emosi dalam dirinya, dia dapat menuangkannya dalam sebuah tulisan dan dapat menciptakan kemajuan yang baru untuk dirinya sendiri. Yang kedua yaitu seorang penulis dari Prancis, Gustave Flaubert, mengatakan bahwa segala sesuatu yang Anda ciptakan adalah benar. Anda dapat yakin akan hal itu. Puisi adalah subjek yang setepat geometri, dan dapat kita ketahui bahwa geometri merupakan ilmu pengukuran, di mana dapat ditarik garis lurus yang benar. Pengungkapan dari beliau menunjukkan bahwa karya sastra apapun yang Anda ciptakan, itu adalah benar. Karena puisi merupakan suatu kebenaran, tidak ada kebenaran yang dapat disalahkan. Dan yang terpenting dari ketika Anda menulis sebuah kebenaran itu, Anda harus yakin tentang apa yang Anda tuangkan dalam tulisan tersebut. Dengan itu, puisi yang Anda ciptakan merupakan kejujuran dan kebenaran yang utuh. Lalu yang ketiga, Chairil Anwar, yaitu seorang penyair yang terkenal di Indonesia, juga mengatakan sebuah sajak yang menjadi adalah sebuah dunia. Dunia yang diciptakan kembali oleh penyair. Dalam artian ini, dapat saya tangkap bahwa kita sebagai penulis, pencipta sebuah karya dapat menjadikan dunia kita sendiri melalui tulisan. Setiap sajak yang tertulis, yang dibuat oleh penulis, dapat menciptakan cerita yang baru untuk dunia. Dalam rangka menyambut Hari Puisi Dunia, saya akan membacakan puisi indah yang telah tercipta, yang layak untuk dilantunkan atau sekedar didengarkan dalam rangka menyambut Hari Puisi Sedunia. Saya akan membawakan sebuah karya sastra, puisi indah, yang tercipta dari Bapak Sapardi Djoko Damono, yang berjudul Yang Fana Adalah Waktu. Yang fana adalah waktu. Kita abadi, memungut detik demi detik.
merangkainya seperti bunga. Sampai pada suatu hari, kita lupa untuk apa. Tapi, yang fana adalah waktu, bukan? Tanyamu, kita abadi. Inti dari puisi ini adalah tentang sisi negatif, di mana masih ada manusia yang menyia-nyiakan waktu. Padahal waktu merupakan sesuatu yang amat berharga dalam sebuah perjalanan kehidupan manusia. Yang fana adalah waktu, merupakan bentuk kritik dari Bapak Sapardi tentang betapa menyedihkannya orang-orang yang menghabiskan waktu pada hal-hal yang kurang bermanfaat. Apalagi jika hal tersebut hanya bersifat sementara dan fana. Akibat dari itu semua, akhirnya akan timbul suatu penyesalan yang umumnya datang terlambat. Sekian penyampaian pidato dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.